Orang Kristen yang ngerti dirinya ditebus oleh Kristus, dia akan menjaga hidupnya untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita sudah masuk bulan yang keempat di tahun 2022, dan apa yang menjadi tuntunan pemimpin gereja kita, Sinode Gereja Betel Indonesia, bulan April menjadi sebuah perenungan memiliki pribadi yang sehat karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Dan secara khusus gereja kita mengambil bagian itu menjadi sebuah pendorong buat kita sekalian. Anda dan saya memiliki pribadi yang sehat karena Kristus, karena itulah hidup kita milik Tuhan sepenuhnya. Tema sepanjang bulan April kita akan sama-sama belajar sore hari ini bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Lord, I offer my life. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. 2 Korintus. Oke, saya akan baca di sana saja. Ini HP-nya piarpet. Oke, di sana terlalu kecil juga ya. Dan Kristus telah mati. Di sana dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kita perlu menyadari bahwa dari teks ini ada hal penting yang perlu menjadi perenungan buat kita sekalian. Anda dan saya menjadi milik Kristus, maka ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa Anda dan saya sudah ditebus oleh Kristus. Hidup kita milik Tuhan sepenuhnya. Hidup kita menjadi milik Kristus. Karena apa? Ada satu kesadaran yang harus kita bangun, bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Ayat sangat jelas menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian. Di situ terpampang seperti ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Mereka yang hidup itu tidak hidup lagi untuk dirinya, tetapi untuk Kristus yang sudah mati dan telah dibangkitkan. Tadi pagi saya sempat jelaskan sedikit bahwa sesungguhnya kita ini ada dalam pasar dosa. Kalau saudara mungkin pernah melihat sebuah tayangan video animasi atau mungkin cerita komik, ada orang yang pergi dalam perjalanan di padang gurun, kemudian ketemu pasir yang hidup, kemudian masuk ke dalamnya. Semakin seseorang bergerak untuk mencoba melepaskan diri, maka pasir yang hidup itu akan menarik dia masuk ke dalam. Sama juga kalau kita pernah melihat film animasi atau komik cerita, orang yang pergi masuk ke tengah hutan kemudian terjatuh di lumpur. Lumpur hidup dan menarik orang tersebut. Semakin dia bergerak, semakin dia berusaha untuk melepaskan diri dan keluar dari lumpur itu, maka yang dia dapati hanyalah dia semakin terbenam masuk ke dalam. Maka satu-satunya cara untuk menolong orang tersebut adalah dilemparkannya tali kepada dia, kemudian dari seberang orang menarik dia
Maka orang yang masuk ke dalam lumpur itu dia memegang tali kemudian ditarik keluar dan terselamatkan. Saudara, ini sebuah gambaran ketika seseorang ada di dalam pasar dosa, ketika seseorang ada di dalam kubangan dosa, semakin dia belajar atau mungkin dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri keluar dari ikatan dosa, maka dia semakin terpuruk. Dia akan semakin masuk ke dalam dan tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah kita, Allah yang pedulikan umatnya, Allah yang pedulikan Anda dan saya. Karena itu dia datang dari surga, dia turun ke dunia, dia hampiri dan dia ulurkan tangannya, dia angkat kita dari pasar dosa dan dia tebus dan bayar dengan darah yang mahal. Saudara, Anda dan saya sudah ditebus. Anda dan saya sudah diangkat dari lumpur dosa. Anda dan saya sudah dibayar lunas dari lumpur dosa dan diangkat, dimuliakan, dijadikan milik kesayangan. Menarik Bapak Ibu Saudara, kalimat di ayat yang ke-15. Semua orang, artinya apa? Semua etnis, mau Cungkoren, mau Indiren, mau suku Sunda, mau suku Jawa, Ambon, Papua, Batak dan lain sebagainya, bahkan seluruh etnis di muka bumi ini, kasih Kristus berlaku untuk semua orang. Ini kedahsyatan Tuhan kita. Kalau kita menyadari bahwa aku sudah ditebus, maka kita akan menjaga hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Bulan lalu kita sudah diajar menjadi manusia baru. Kita harus sadar diri bahwa hidup ini hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-11 di sana dikatakan seperti ini. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Saudara, sebagai orang percaya menjadi surat terbuka. Sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, orang akan menilai hidup kita. Paulus memberikan ketegasan, aku tahu apa artinya takut akan Tuhan. Akhir tahun lalu kita sudah belajar bagaimana keluarga yang diberkati itu kuncinya simple. Pria takut akan Tuhan. Sumber di rumah itu harus takut akan Tuhan. Saya berulang-ulang ketemu dengan siapapun, ketika orang cerita, Pak kami ada masalah, Pak kami ada kesusahan ini itu, saya selalu menekankan cari Tuhan, cari Tuhan. Justru ketika lagi ada masalah, you harus dekat sama Tuhan. Kalau lari dari Tuhan justru nambah persoalan. Mungkin kita dekat sama Tuhan, persoalannya belum selesai. Tetapi ketika kita nempel sama Tuhan, ada ancer-ancer atau istilahnya apa ya? Ada pagar yang memagari kita. Ancer-ancer itu arahan ya. Pagar. Ada protek yang Tuhan berikan supaya apa? Kita nggak kebablasan. Takut akan Tuhan kan simple. Arti sederhananya takut akan Tuhan adalah takut melukai hatinya Tuhan. Kalau suami-suami sayang sama pasangannya, takut melukai hati pasangannya, maka dia akan jaga perkataannya. Maka dia akan jaga perilakunya.
Bukan saja waktu dilihat pasangannya, tapi saat tidak dilihat pun dia bertanggung jawab. Karena apa? Aku takut melukai hati pasanganku. Saudara, kalau kita takut melukai hati Tuhan, maka kita akan bertanggung jawab dengan perkataan, perilaku, pekerjaan, usaha kita. Kadang-kadang kita sering jumpai, hari gini kalau jujur ajur. Betul ya, kita sering ketemu statement begitu. Hari gini kalau nggak ciong, kapan cuannya? Halo? Seringkali kita dengar begitu kan? Hari gini kalau nggak raup keuntungan dengan berbagai cara apapun, aku nggak bisa makan. Saya terkaget-kaget tadi malam diminta mendoakan rumah seorang anak Tuhan yang dulu saya pernah diajak lihat, ditanya 2 lantai, ditawarkan 3M, 2M. Saya bilang, itu M-nya M rupiah atau mesam-mesem? Ya ini bener Pak. Wah, kalau beneran ya jangan ditawarin saya lah. Saya kalau untuk mendoakan boleh lah, siapa yang mau beli. Ternyata ditawarkan dari 3M, enggak ada yang beli. Orang sudah datang ke situ, lihat, nanya harganya pun tidak. Dan saya kalau tidak salah saat itu sempat, ya kalau nggak ada yang beli ya dibeli kamu aja. Kemarin Pak doain rumahnya ya Pak. Kenapa? Lo kan dulu Pak Antipas bilang sangar. Iya memang sangar. Itu kayaknya memang nggak akan laku. Mungkin buat anak-anak Tuhan. Tadi malam kita doa di situ, saya terkagum-kagum. Mungkin bagian kita yang rumah-rumah angker ya, biar murah ya. Saya kagum, 2 lantai, kamarnya 5. Saya masuk kamar tertentu, pendeta juga manusia ya, ya kan? Doanya malam lagi, malam sudah dibilang serem. Saya bilang lampunya ada nggak? Ada yang pakai lampu, ada yang enggak. Aduh, dalam hati gitu ya. Begitu saya masuk, merinding. Saya bilang saru ya. Bersyukur sekali saya nggak punya karunia melihat wujud. Jadi senangnya di situ. Jadi mau serem kayak apa saya nggak takut, paling hanya gitu aja. Tapi saya tunggu. Ya kalau mau muncul ya muncul. Ya kita kan mau doa gitu ya, dan kita nggak mau diperalat. Kita tetap punya kuasa dalam Tuhan, kita doakan. Tapi saya tidak buka praktek siap menangkal hujan, toh ini masih hujan besar. Siap menangkal gempa, siap ini itu. Ini kan lagi viral ini, nggak apa-apa ya. Saya kaget ketika lihat postingan di media sosial. Iya, ada yang seperti itu. Tapi kita ini biasa kok, enggak punya apa-apa. Yang sakti itu Tuhan Yesus. Amin. Iya, ini saya hanya cerita dari malam kita doa, dan saya bersyukur sampai akhirnya ketika ngobrol berlanjut di kafe, saya cerita ya memang ini berkatmu. Ini berkat buatmu. Tadi pagi datang, ayo Pantipas, dibeli Pantipas. Saya bilang direnovasi dulu. Siapa tahu tahun depan saya yang beli. Hanya guyon gitu. Tapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal Tuhan pasti akan tuntun kita untuk melakukan yang terbaik. Amin. Saya kagum. Di situasi tengah pandemi, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya menjadi saksi mata dan saksi hidup karena saya mendoakannya. Tuhan bekerja luar biasa secara ajaib. Saudara, tetapi saya juga menyaksikan. Karena mama saya juga dipanggil Tuhan dalam saat-saat masa pandemi. Dan itu proses yang sangat menyakitkan. Artinya apa?
Ada suka, ada duka. Tetapi mari kita belajar. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah ditebus, maka tidak ada lain. Hidup kita bukan untuk diri sendiri. Amin. Lihat kanan kiri, ngomong begini. Hidupmu untuk Tuhan. Kasih jempol gini. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang luar biasa. Kalimat berikutnya, Kristus telah mati untuk semua orang. Anda dan saya sudah ditebus oleh Kristus dari dosa dan juga pelanggaran masa lalu. Kita harus sadar itu. Yesus mati sekali. Karena itu ada banyak hamba-hamba Tuhan dan saya sering mendengar itu. Jangan salibkan, ini hanya istilah. Jadi jangan dibantah, ini hanya istilah. Jangan salibkan Yesus untuk yang kedua kali. Karena apa? Keteledoran kita. Kalimat itu sebenarnya sebuah dorongan supaya kita sadar bahwa Kristus sudah mati dan menebus hidup kita. Jangan senang bergulat dalam dosa. Amin. Nggak apa-apa, Pak. Nggak ada yang tahu. Ciong sana, ciong sini. Nggak apa-apa, nggak ada yang tahu kok. Istri kan di rumah. Ini kan nggak ada siapa-siapa. Alkitab berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Amin. Amin. Saya mulai kurangin volume saya karena hujannya sudah reda. Mata Tuhan ada di segala tempat. Pak, kalau tipu-tipu dikit gimana? Kita kalau berkat kan gak mau dikit-dikit kan? Halo? Maunya kalau berkat banyak ya. Coba kalau berkatnya Tuhan cuman pril gitu. Kita, Tuhan berkati orang sih aja nih ya. Kadang-kadang kita gemes gitu. Tapi jujur kadang-kadang kita tidak mau bayar harga. Semalam saya dengar cerita dari anak Tuhan ini. Lupa, saya diserahin kunci rumah. Saya yang nawarkan ke orang. Orang lihat saya anter. Nggak ada yang tanya harganya. Cuman lihat bagus nanti saya hubungi lagi. Nggak ada. Berapa kali orang datang cuman lihat tanya. Bagus ini itu tapi tidak. Saya bilang ya memang berkatmu. Kamu yang merawat. Kamu yang bersihin rumah. Kamu yang buka rumah itu. Dan sekarang Tuhan kasih. Berkat Tuhan itu tidak pernah salah. Jatuh kepada yang dipilihnya. Asalkan apa? Kita sungguh-sungguh mau belajar mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan kita dahsyat luar biasa. Tuhan kita ajaib. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada dalil apapun. Artinya tidak ada kebenaran apapun yang bisa menyanggah bahwa sesungguhnya kasih karunia Allah terbuka untuk semua manusia. Kalau kita belajar Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan jelas dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bicara dunia adalah bicara makhluk hidup, yaitu manusia yang jadi sasaran objek kasih Allah. Alkitab mencatat begini. Barang siapa percaya kepada anak tunggal Bapa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau suara saya sedikit serak, mohon dimaklumkan. Ini biasanya kalau minggu siang tidak bisa istirahat sebentar, ini sore hilang suara. Tapi saya berdoa supaya tetap ada suaranya. Ada amin.
Haleluya. Tidak ada dalil apapun yang menyanggah bahwa Anda dan saya tidak mendapat kasih karunia Allah. Sebab Alkitab berkata, Kristus telah mati untuk semua orang. Kasih Allah bagi dunia, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Artinya Anda yang sekarang hadir, Anda yang ikut online, saya mau sampaikan, kadang-kadang orang Kristen itu suka egois. Saya harus buka kesadaran ini. Orang Kristen adalah orang yang meresponi kasih Allah. Tapi kasih Allah bukan hanya untuk orang Kristen, tapi kasih Allah untuk seluruh umat di bumi ini. Siapapun Anda yang ikut streaming, mungkin Anda bukan bagian umat Kristiani, tapi saya mau sampaikan, kasih Allah pun berlaku buat Anda. Allah mengasihi jagat raya ini, Allah mengasihi dunia ini. Dia rela datang dari sorga, dia rela turun ke dunia, dia dihina, dia disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, dia bangkit. Tujuannya satu, dia menebus umat manusia dari dosa. Dan Anda dan saya inilah bagian orang yang meresponi kasih Allah itu. Berbahagialah, sebab firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Anak Tunggal Bapa, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kalau kita sudah ditebus, mosok kita mau seenaknya sendiri. Yang senang cerita babat tanah Jawa, saudara mungkin pernah membaca cerita sejarah kerajaan. Ada kerajaan Singasari, ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya di daerah Sumatera sana, Kutai di Kalimantan, ya, Kesultanan atau kerajaan di Makassar. Banyak kerajaan di negeri ini. Tapi saudara perhatikan, di tanah Jawa yang saya pernah pelajari begini. Kalau ada seorang pangeran atau seorang raja turun ke daerah, kemudian kesengsem istilahnya, jatuh hati sama gadis desa, maka ada utusan dari raja untuk bicara sama keluarga si gadis ini. Maka gadis itu istilahnya sudah dicup, apa ya istilahnya, pokoknya ini gadis ini tidak boleh ada pria manapun yang mendekati, bahkan mengambil tidak boleh, karena ini sudah milik raja. Maka gadis itu akan dibawa dan masuk ke karantina, dilatih bagaimana tata krama, tata hidup di istana atau kerajaan. Maka ada istilah disengker atau dipingit. Si gadis ini dia sadar bahwa saya sudah dipingit, disengker menjadi milik raja. Tidak boleh seenaknya saja. Aku harus ikuti aturan main kerajaan dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, ada banyak orang Kristen sudah tahu ditebus oleh Kristus, tapi hidup ini semau sendiri, tidak ikuti apa yang jadi ketetapan Tuhan. Apakah itu yang disebut takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, takut melukai hati Tuhan. Takut akan Tuhan, takut melukai hati Tuhan dengan perkataanku. Karena itu aku mau jaga perkataanku. Takut akan Tuhan, takut melukai hati Tuhan dengan perilaku kehidupanku. Karena itu aku jagai perilaku hidup ini. Takkan pernah ku bawa
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita berani kalau keseharian kita masih gak benar, kita bilang sebagai penyembahanku. Atau kita berani berkata sebagai persembahanku. Orang Kristen yang ngerti dirinya ditebus oleh Kristus, dia akan menjaga hidupnya untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Pak, kalau pendeta sih suka digoda enggak ya? Saya pernah ditanya gitu loh. Ini ada istri saya sempat nanya, "Pih, kamu kan kalau ngajar di kampus kan banyak mahasiswi tuh, gadis-gadis. Kamu suka gimana enggak?" Saya bilang, ya kalau berpikir kadang-kadang bisa muncul, mahasiswi cantik. Tapi udah di situ aja. Saya jujur. Loh, saya kan masih normal toh. Loh, saya bilang sama dia, loh kamu harusnya bangga loh. Kalau mata saya masih bisa lihat wanita cantik, berarti aku masih normal. Oh iya ya, sama juga, saya juga nggak pernah melarang kamu ketika lihat drakor, kemudian ada cakep di situ, kamu, cakep, iya memang cakep. Tapi hanya sebatas itu. Karena apa? Kita bertanggung jawab dengan hidup ini. Amin. Saya bersyukur satu kali waktu ada di terminal Baturaden, malam ada kakak saya juga hadir waktu itu karena keluarga pas kumpul, saya bawa nongkrong di Baturaden. Ada seseorang jumpai saya, dia tarik saya ke pinggir, Pak Antipas sini. Dia sama kakaknya teman akrab. Oke, gue bojone Pak Antipas, iya. Gue, iya. Sing bener, iya. Dia diam ngeliatin saya. Saya tanya kenapa? Loh, aku dengar bojone Pak Antipas selingkuh loh. Nggak apa-apa ya Mi ya? Apa ya? Ini ceritain ya. Saya waktu dia ngomong bojoku selingkuh, saya mau ngamuk. Istriku kemana-mana tuh bareng aku. Selingkuh gimana? HP di rumah itu semua transparan. Tapi dia masih kekeh. Ora temenan. Sungguh aku dapat berita. Bojone Pak Antipas, dia sebut nama. Mokmaya, iya, selingkuh. Saya mau tak pukul. Aku pendeta, ini orang kok nyeronyos begitu ya. Tapi saya diam aja, kemudian itu berita dari mana? Enggak. Kemudian saya balik makan. Panggil lagi. Waduh, Pak Antipas. Maaf banget. Kenapa? Ternyata infonya salah. Untung temen. Bukan temen dan dia belum tahu saya pendeta, tak pukul beneran loh. Karena ini kan fitnah ini. Fitnah lebih kejam daripada, padahal pembunuhan juga kejam kan. Tapi saya bersyukur istri saya nggak emosi, hanya senyum-senyum. Tapi saya ngambil emosi karena siapa mau dibilang istrinya begitu ya. Tapi saya bersyukur kami tetap menjaga sampai hari ini. Saling percaya satu dengan yang lain. Kemarin saya ketemu, mungkin di Facebook muncul, nanti takut gosip ya. Itu cici angkat saya ke Purwokerto, kepengen ketemu, kami ketemu. Waktu mau foto berdua dia izin, Maya boleh nggak foto? Oh, boleh. Nah, ada istri saya, jadi nanti jangan muncul gosip. Ki Pak Antipas foto karo cewek siapa ge? Cungkoren maning ge, gitu ya.
Ada istri saya di situ. Takut melukai pasangan kita adalah menjaga hidup kita. Anda dan saya sudah ditebus oleh Kristus. Jangan lukai hati Kristus, tapi senangkan hati Tuhan. Amin. Bapa, ku persembahkan hidupku atau tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Ya, teruskan. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, terakhir, ada amin? Kok nggak seperti yang lalu ya? Begitu. Yang terakhir, haleluya. Yang terakhir, sadar bahwa hidup ini milik Tuhan sepenuhnya. Kalau kita sadar hidup kita sudah ditebus, maka kita tidak mau melukai hati Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti kalimat di ayat yang ke-15, kita belajar di situ. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi kalimat berikutnya, tetapi untuk Dia. Maka Anda dan saya wajib hidup untuk Kristus. Amin. Sekarang bisa say hello sama sebelahnya, bilang begini, hidupmu punya Tuhan. Kalau hidup ini untuk Tuhan, maka kita nggak akan pedulikan apapun tentang hidup ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang hidup. Iya. Kalau kita sadar Yesus sudah menebus hidup kita, maka ada hal berikutnya. Hidup ini bukan milikku sepenuhnya, tapi milik Yesus. Maka tidak ada alasan apapun untuk kita mencuri sesuatu dalam hidup kita sepanjang mengiring Tuhan. Satu kali waktu saya sempat lihat tayangan televisi membahas bagaimana kehidupan seorang abdi dalam sebuah kerajaan. Ketika diwawancara sama hostnya, Anda digaji berapa sebulan? Abdi ini dia tidak sebutkan nominalnya, tetapi kemudian singkat cerita saya menyimpulkan bahwa sekalipun mungkin secara finansial tidak hidup berlebihan, tetapi dia bilang begini, menjadi sebuah kesukaan buat saya sebagai seorang abdi dalam ketika tuanku disukakan dengan hidupku dan aku hidup untuk Tuanku, untuk rajaku. Waduh, saya waktu dengar itu, sulit ya. Kita kan bilangnya Tuhan, waktu lahir baru, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran hidupku di masa lalu sampai hari ini. Sucikan hidupku, tebus aku dari segala yang menjijikkan. Dan saat ini Engkau jadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuk dan tinggal dalam hidupku, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita bilang jadi Tuhan, jadi kurios, jadi Tuhan kita, artinya apa? Kita budaknya Tuhan. Tapi seringkali yang kita lakukan, kita suruh Tuhan. Kita jadikan Tuhan pembantu kita, kacung kita. Tuhan, tokoku jagain Tuhan. Sebab ini musim-musim tidak baik.
Tuhan berkemah dengan tentara menjagai tokoku. Emang Tuhan satpam? Waktu lagi tidak ada berkat Tuhan. Berkati, 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 berkati. Main perintah begitu saja. Tapi perhatikan kehidupan orang-orang pada zaman itu. Ketika dia menghadap Tuhan, dia sujud, bahkan mukanya tiarap sampai ke tanah. Ini sebuah simbol kebertaklukan kita tanpa syarat kepada Tuhan dan Raja kita. Mohon maaf, ada banyak orang Kristen hari ini kadang-kadang saru sama Tuhan, ngatur Tuhan semaunya sendiri. Tuhan kita suruh ke sana, Tuhan kita suruh ke sini. Tuhan nih anakku kok bodoh banget, buat dia pinter, tapi kita nggak pernah ngajarin anak kita. Saya sadar penuh, walaupun saya seorang dosen, tapi selama pandemi istri saya jadi guru yang terbaik buat anak saya yang paling kecil. Anak saya nomor 2, bahasa Jawa. Apa SMA? Aduh, lo kan papi orang Jawa, tapi gue bahasa aneh banget. Artinya apa? Aduh, masa papi gak bisa? Aduh, gak bisa. Sulit ternyata. Tapi saya bersyukur selama online di rumah semua terkendali. Ternyata muncul karunia baru, seorang guru teladan ada di rumahku. Walaupun cukup streng, tempo-tempo ngajar saya perhatikan lebih galak dari guru yang di sekolah. Tapi itulah, saudara, mari kita belajar. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita mau kembalikan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ingat, Anda sudah ditebus, hidup Anda milik Tuhan. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama katakan kalimat ini. Tadi pagi saya sudah tanya sama salah seorang guru di salah satu sekolah di Purwokerto yang menggunakan bahasa Inggris. Kalimat ini benar. Saya bersyukur, berarti tidak ada koreksi. Yuk kita sama-sama baca. Lord, here I am, I offer my life. Tuhan, ini aku persembahkan hidupku kepadamu. Amin.